Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati bersama sahabat saya, guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Ustadz Al-Had Budi Firmansyah, Magister Manajemen. Bagaimana Ustadz kabar? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Habis Ramadan, Syawal, makin ganteng ya. Alhamdulillah. Ya, ini baju satu Syawal. Ya, alhamdulillah bersama guru kita, dan tentunya kita ingin sedikit berbagi atau sama-sama nih pesan buat saya dan kita semua. Kita sudah memasuki Syawal seminggu ya. Ya. Pesan-pesannya apa nih Pak Ustadz? Khususnya agar nilai-nilai ibadah Ramadan masuk Syawal yang artinya peningkatan, seperti apa kita menyikapi untuk menjalani hidup dan kehidupan kaitannya dengan ibadah Ramadan dan bulan Syawal serta seterusnya, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Baik, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, masih di bulan Syawal. Suasana ini tentu kami ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan puasa kita. Amin. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga tahun ini kita lebih baik dan tentu kita kembali kepada fitrah kita dan meraih kemenangan. Amin. Alhamdulillah, tentu Ramadan yang sudah berlalu dari kehidupan kita ini, tentu kita diharapkan sebagai hamba Allah yang muttaqin akan kita untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Istiqomahnya ini ya, Ustaz ya. Ya. Karena Allah katakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Di sini Allah katakan ketika kita sudah berikrar di dalam diri kita bahwa hanya Allah Tuhan kita, maka hendaklah kita istiqomah. Ya, tetap kita pegang teguh ya keimanan kita kepada Allah, dan juga ibadah kita pun demikian untuk secara kesinambungan melaksanakan ibadah ini. Inilah yang diharapkan. Istiqomah ya, kata kuncinya istiqomah. Kalau dalam Ramadan ada qiyamul lail, ada tarawih, istiqomahkan ya. Dilanjutkan dengan salat malam. Salat malam, tahajud. Kalau puasa istiqomahnya yang sanggup bisa Senin Kemis. Betul. Ya? Atau di Yaumil Bid. Betul. Syawal kita bisa lakukan. Syawal bisa lakukan. Kata kuncinya selain itu istiqomah dalam nilai-nilai ketakwaan. Betul. Karena muaranya la'allakum tattaqun. Apalagi nih Ustaz nih. Ya. Nah, pertama nih pesan istiqomahnya nih penting nih. Betul. Istiqomah. Jadi iman dan takwa ya. Betul. Jadi memang selama 1 bulan kita dibina, dididik dalam kawah candra di mukanya Ramadan. Ya, 1 bulan penuh itu merupakan suatu yang luar biasa. Karena tujuannya adalah takwa. Apa nilai-nilai ketakwaan? Ya tentunya diantaranya banyak nilai ketakwaan tercermin dari ibadah yang kita lakukan. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu adalah sebuah amalan zahir yang terlihat dari orang yang bertakwa. Jadi sangat disayangkan apabila begitu saja kita beribadah semangat di bulan Ramadan, tetapi setelahnya kita tidak lagi semangat dalam beribadah. Dan itu pun Allah ingatkan dalam Quran surat An-Nahl, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Di mana Allah perumpamakan orang-orang yang tidak istiqomah dalam ibadah itu seperti cerita kisah seorang perempuan di zaman dahulu kala, ya, di mana
dia memiliki pekerjaan menenun benang, benang di pagi hari, lalu di senja harinya ia uraikan lagi benang-benang itu. Allah tidak menginginkan hal itu sebetulnya kepada kita. Artinya apa? Pekerjaannya sia-sia saja. Dia lakukan dengan apik, dengan baik pekerjaannya ini sampai menjadi sebuah kain yang cantik, bahkan sebuah pakaian yang baik, tetapi ia cabut lagi benang-benang itu kainnya sehingga tercerai-berai, terurai-berai, akhirnya tidak ada lagi bentuk dari wujud. Capek-capek tenun diurai lagi. Nah, seperti itulah gambaran orang yang tidak istiqomah. Makanya nilai-nilai ketakwaan inilah penting kita jaga. Ya, setelah atau pasca bulan suci Ramadan ini kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Ya, inilah yang diharapkan. Ya, karena ahabul a'mal indallahi adwamuha au inqala. Itu Nabi ingatkan demikian dalam hadisnya. Ya, amal yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang mudawamah. Ya, walaupun amalan itu kecil atau sedikit yang bisa kita lakukan. Sedekah kita lanjutkan walaupun kan ada zakat. Betul sekali. Yang cukup nisabnya kita lanjutkan. Betul, kita lanjutkan. Salat malam kita lakukan. Walau hanya beberapa rakaat. Betul, iya. Betul. Witirnya ya. Itu jangan kita tinggalkan. Karena itu adalah bagian mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah kepada kita sekalian. Walaupun amal itu kecil, hanya 2 rakaat kita lakukan, atau sedekah hanya berapa rupiah kita sedekahkan, itu luar biasa. Ya, inilah nilai-nilai yang bisa kita lanjutkan pasca bulan suci Ramadan. Karena sayang sekali, ya apalah artinya kalau kita semangat dalam bulan Ramadan tetapi tidak semangat di luar bulan Ramadan. Karena laisal a'id bilibasil jadid walakin al-a'id bi ta'ati yazid. Ya, ada sebuah ungkapan mengatakan bukanlah hari raya itu adalah identik dengan sesuatu yang serba baru, tetapi hari raya itu adalah hari di mana bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapannya. Lebih-lebih apalagi nih? Namanya bulan Syawal, Saudara. Makanya Allah tempatkan setelah Ramadan ini pas sekali. Artinya Syawal itu adalah peningkatan sebetulnya. Pembakaran. Betul. Artinya bersihkan kita ya. Kemudian Syawal peningkatan. Betul. Jadi mana hakikat sesungguhnya peningkatan di Syawal ini apa nih kaitan dengan Ramadan ini? Iya, jadi peningkatan tentu dari sisi kualitas ibadah kita sekalian gitu kan. Jadi yang tadinya kita mungkin melaksanakan ibadah belum melaksanakan ibadah seperti contoh qobliyah atau ba'diyah di luar Ramadan, setelah Ramadan ini kita lakukan tambah ibadah sunnah-sunnah kita. Nah, itu peningkatan namanya gitu kan. Bukan hanya mempertahankan. Kalau mempertahankan kita lanjutkan, tetapi ini lebih dari itu kita tingkatkan yang sempat luput kita lakukan setelah Ramadan ini gitu kan. Ini adalah bulan peningkatan ya. Iya saat tentunya kita kan tidak bisa menutup mata nih. Di satu sisi kita bahagia setelah lepas Ramadan masuk bulan Syawal, saling mengucapkan ucapan taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin berhari raya. Tapi bagaimana agar keimanan kita tetap stabil, kita tidak lepas kontrol, namun di satu sisi kita punya sebuah kepedulian tentang saudara-saudara kita di Palestina. Maksud saya begini, jangan sampai kita sakit bagaimana kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, melihat ataupun menyaksikan melalui televisi, melalui video, melalui channel-channel YouTube dan sebagainya, share-sharean di medsos. Sikap kita ini tepatnya seperti apa tanpa mengurangi atau jangan sampai kita kebablasan justru merusak nilai-nilai Ramadan kita. Proporsionalnya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kita sekarang sedang dihadapi ada
cobaan atau ujian saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya tentu ini ujian kita pasca Ramadan. Ya, karena kita sebagai mukmin, ya, Nabi mengingatkan kita al-mukmin bil mukmin kal bunyan. Ya syudu ba'dhum ba'dha. Kita ini seperti bangunan, ya. Ya. Jadi saling kokoh mengokohkan. Ya, jadi kalau ada mukmin muslim yang tersakiti, tentu kita pun merasa ada saudara kita. Contoh kita diajarkan di bulan Ramadan, ya kita diajarkan bagaimana kita harus memiliki jiwa sosial, kepekaan. Ya kita harus peka. Ya bukankah Allah mengajarkan kita berlapar-lapar itu agar kita ngelihat bahwa ada orang yang di luar Ramadan itu pun merasakan lapar amat sangat. Itu kita rasakan Ramadan itu kita juga lapar. Ya itulah rasanya lapar tuh seperti itu. Dari hal inilah itu akan menimbulkan kepekaan di dalam diri kita, kepedulian. Jadi kita saudara kita yang sedang mengalami sedemikian rupa ya di Palestina ya. Betul. Ada perasaan yang harus ditimbulkan justru pasca Ramadan ini, sensitivitas kita ya kan kita dengan doa. Betul. Artinya kita tidak bisa menutup mata dan cuek begitu saja, namun secara proporsional kita pun harus juga berempati ya. Ya betul. Ya empati dalam sesama Muslim, kita sebagai orang yang beriman tentu harus memiliki sense of empati yang tinggi. Ya pedulian. Wujud nyatanya dengan doa saja. Tentu setiap sholat kita jangan lupa selipkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang diuji. Hadirin, kita mungkin di tanah air bisa merayakan hari raya yang begitu sangat nikmat, hadirin. Ya, kita lihat di sana suasananya sangat mencekam, ya, tidak kondusif, ya. Kita saat ini komplit dengan keluarga kumpul. Mereka ada yang sudah yatim, sudah piatu, tidak punya orang tua. Bayangkan, ya, melaksanakan ibadah puasa saja dengan suasana yang tidak sangat memungkinkan. Ya, di akhir-akhir Ramadan mah terjadi ya sampai sekarang ya. Ya betul sekali. Maka kita jangan lupa kita selalu doakan saudara-saudara kita, kita bantu yang kita bisa lakukan, baik tenaga, pikiran, harta kita kerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena ujian ini gitu, musibah ya di artinya di teror atau di intimidasi dengan orang-orang di Palestina, di Israel, di Palestina. Ini agak kita harus perhatikan. Ini hadiran kita ya dari jauh ini sangat ya ditunggu oleh saudara-saudara kita. Hadir kita dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam kita. Ya, sepertiga malam kita panjatkan doa untuk saudara kita ini, membantu insya Allah. Mudah-mudahan ada ya malaikat-malaikat Allah yang membantu saudara-saudara kita yang berada di jauh sana di Palestina, yang menolong ya seperti halnya dulu kita pun pernah dalam sejarah Nabi Muhammad dalam perang Badar, bagaimana itu pasukan-pasukan Allah itu membantu ya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bagaimana lihat ya sekelompok orang ya yang banyak, yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak ya, karena ada Allah karena itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya kita harus senantiasa dalam nuansa iman dan takwa. Di satu sisi pasca Ramadan dan hari raya ini kita pertahankan nilai-nilai ibadah Ramadan, dan pada hal lain lagi dalam menjalani hidup dan kehidupan tak luput kita akan mengetahui sesuatu perkembangan apa yang terjadi seperti halnya di Palestina. Kita pun juga harus profesional dan proporsional menyikapinya sehingga tetap empati jalan tanpa lepas kontrol. Kita pun tetap dalam bingkai iman dan takwa
sehingga tidak merusak nilai-nilai ibadah yang telah kita jalankan seperti menenun tadi itu ya, jangan dirusak lagi. Akhirnya kita tetap istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, takwa pada Allah, dan istiqomah tentunya dalam ekspresi akhlakul karimah. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Mantap Ustaz begini kalau udah jumpa nih. Jadi asik ya. Alhamdulillah auranya tertularkan kepada kita. Karena bicara istiqomah itu bicara khairun min alfil karomah. Jadi bicara istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi orang punya karomah itu biasa sebetulnya, tapi orang memiliki istiqomah itu luar biasa. Jadi mengalahkan yang namanya karomah sebetulnya. Karena buahnya saja sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikat itu datang. Ya, nanti di kubur kita itu malaikat meneguhkan diri kita yang istiqomah. Allah jangan takut, jangan sedih. Ya, malaikat di situ meneguhkan pendirian kita, diri kita di sana ya. Kita diteguhkan oleh malaikat, jangan takut, ya, jangan sedih, ya. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berikan kabar gembira. Ya, saudara, kabar apa? Surga yang Allah sudah janjikan bagi orang yang istiqomah. Jadi inilah ya, kelihatannya luar biasa nih. Bicara istiqomah nih, Masya Allah. Insya Allah ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Haji Budi Firmansyah, Magister Manajemen, sehat afiat selalu ya. Jangan bosan nih untuk diajak untuk di nuansa pencerahan hati ya. Ini nuansa yang sangat berkah, pencerahan hati kita pun insya Allah akan penuh dengan cahaya ilahi. Amin. Demikianlah bersamaan dengan Al-Ustaz Haji Budi Firmansyah, Magister Manajemen. Semoga rahmat berkah ridhonya menghiasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.